Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 kelas pengantar ekonomi Korea kali ini kita akan membicarakan tentang kebijakan fiskal. Minggu lalu kan kita sudah bicara tentang kebijakan moneter. Di pertemuan ini kita akan bicara tentang kebijakan fiskal, sama mirip apa aja sih, itu apa sih, lalu instrumennya apa. Terus nanti kita juga akan membahas kebijakan fiskal yang ada di Korea Selatan. Oke. Nah, kebijakan fiskal itu adalah intinya sama, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter itu adalah dia untuk mengendalikan perekonomian makro. Kalau misalnya moneter itu dia dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat atau di pasar, maka kalau di fiskal ini adalah yang diatur atau yang dikutak-atik itu adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, berarti apa? Kalau gitu berarti kalau kita ngomongin penerimaan dan pengeluaran pemerintah, maka itu erat kaitannya sama pajak dan pengeluaran pemerintah atau anggaran negara. Jadi maka pasti instrumen yang dikotak-atik itu adalah pajak dan pengeluaran pemerintah atau anggaran belanja negara atau APBN ya kalau di Indonesia kita bilangnya. Nah, pajak itu apa sih? Pajak itu adalah intinya iuran wajib. Ya kan, yang iuran wajib yang dilakukan yang diterapkan oleh pemerintah, sifatnya memaksa tapi legal. Jadi pemerintah itu punya kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, gitu kan ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu pajak itu bisa dikelompokkan jadi 4. Pajak objektif, subjektif, pajak langsung, sama pajak tidak langsung. Nah, kalau objektif itu adalah jadi pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak atau contohnya kayak PPN, pajak penghasilan ya, itu pajak jadi itu PPN. Jadi melihat aktivitas ekonomi, berarti kan ada kayak misalnya pajak untuk industri, pajak untuk rumah tangga, itu kan beda ya gitu kan. Jadi biasanya dikenakan untuk pajak perseorangan, pajak bisnis, atau pajak industri gitu. Lalu subjek pajak. Nah, kalau pajak subjektif itu jadi artinya dia dipungut berdasarkan kemampuan wajib pajak gitu kan. Ini contohnya PPH. PPH itu adalah pajak penghasilan. Jadi ini kan kalau kita bicara tentang pajak penghasilan itu ada jumlah minimum yang orang kayak wajib pajak itu minimum penghasilan setahunnya berapa. Nah, itu namanya jadi subjek. Jadi ngeliat kemampuannya. Jadi semakin besar dia kemampuannya, maka biasanya pajaknya itu semakin besar atau istilahnya progresif. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang berikutnya ketiga adalah namanya pajak langsung. Jadi ini adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada wajib pajak yang lain. Jadi maksudnya nggak bisa dipindahin. Kayak misalnya PPH, PPB yaitu pajak mobil dan bangunan. Ya berarti yang dikenakan pajak mobil dan bangunan itu adalah siapa ya? Orang yang punya tanah, orang yang punya bangunan gitu kan. Atau kayak PPH, pajak penghasilan yang dikenakan ke siapa ya? Orang yang punya penghasilan, nggak bisa dipindahin gitu. Ini nanti dibayarin, itu nggak bisa ya. Karena itu kan misalnya kalau misalnya kita yang namanya PP itu kan sekarang kan semua orang kan wajib punya MPWP. Nah, itu nanti kan ngedetek. Jadi orang dengan PWP ini punya penghasilan segini sudah bayar pajak atau belum, kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, itulah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak lain, seperti pajak penjualan. Nah, ini kalau misalnya kalian jual beli gitu kan, biasanya baik barang sadar atau tidak sadar, kita sebagai pembeli itu kita bayar loh pajak penjualan gitu kan. Jadi kalau kayak kalian makan kayak ke restoran gitu, kan ada namanya apa? Ada pajaknya kan ya, di situ kan apa, biaya service tax, service and tax gitu kan. Itu kan sebenarnya kan bisa jadi itu berarti kan itu adalah kewajiban buat si pebisnis, tapi kan dikenakan ke kita sebagai customer atau sebagai pembeli. Nah, tarif pajak itu dibagi dua, ada yang namanya nominal, ada persentasi. Kalau nominal itu adalah jadi dia pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu. Nah, ini misalnya biasanya kalau kalian suka import barang atau bawa barang dari luar negeri itu kan ada tuh aturannya. Jadi kalau misalnya barangnya itu harganya di atas $250, kalau nggak salah kan kena tax kan ya gitu kan, itu kayak gitu. Jadi berdasarkan nominal ini harga barangnya berapa kayak gitu. Nah, kalau persentase berarti dia bebannya berdasarkan persentase, jadi ada persentasenya. Nah, itu modelnya kalau yang persentase itu ada 3 cara. Ada namanya proporsional, lalu ada progresif, ada regresif. Nah, kalau proporsional itu berarti
itu namanya fix. Jadi tarifnya mau seberapapun si bebannya atau si yang dikenakan itu sama, misalnya rata gitu, tarifnya rata semuanya, satu flat gitu loh. Nah kalau yang progresif gimana? Kalau yang progresif semakin besar si apa namanya tarif, semakin besar si apa istilah kata subjek pajaknya, itu akan makin tinggi persentasenya. Ini sama seperti uh, dengan pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu sebenarnya semakin tinggi penghasilan kita, itu maka potongannya itu sebenarnya semakin gede pajaknya di situ gitu kan. Lalu yang ke berikutnya pajak regresi, nah ini sebaliknya. Jadi semakin rendah objek pajaknya, maka akan semakin rendah persentase yang dikenakan gitu. Ada nggak sih ada nggak sih barang atau objek pajak yang kena pajak regresif ini? Mungkin ada tapi saya kurang tahu, saya belum browsing. Nah, kalian bisa carilah tentang ini. Oke. Nah kalau di ini pola anggaran ini maksudnya adalah manajemen anggaran ya. Jadi kalau kita yang namanya pemerintah ngatur anggaran itu, pemerintah itu bisa bikin yang namanya ada anggaran defisit, surplus, sama berimbang. Nah, defisit itu tujuannya apa? Defisit itu adalah kurang dari G. Berarti kalau itu berarti artinya penerimaannya itu penerimaan pemerintah itu lebih rendah daripada pengeluarannya, belanjanya gitu kan. Jadi yang didapat itu pendapatannya lebih rendah daripada belanjanya, itu namanya defisit. Nah tujuannya apa sih? Ini biasanya adalah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Nah seperti kondisi yang sekarang terjadi saat ini di situasi pandemi ini kan sudah jelas bahwa penerimaan pemerintah itu pasti lebih rendah daripada spendingnya kalau kita perhatikan kan. Makanya kan dalam kurun waktu 3 bulan tuh pemerintah tuh udah nambah utang sekitar hampir berapa ya, saya lupa, mungkin hampir 50 T lebih gitu kan, untuk mensupport penanganan pandemi ini. Karena apa? Karena udah pasti ekspor impor keganggu ya kan. Yang kedua banyak usaha pada tutup kan, terus jadinya kan penerimaan pajak usahanya kan rendah, jadi penerimaan pajak pemerintah pun rendah, dan bisa jadi dengan banyaknya tingkat layoff itu penerimaan dari pajak penghasilan juga turun pemerintah tahun ini kan. Nah karena itu makanya dibilang defisit, anggaran defisit ya. Yang kalau yang B itu surplus berarti apa? Penerimaan atau pendapatan pemerintah itu lebih besar daripada belanjanya. Hemat nih istilah kata, dapat duit lebih banyak daripada spendingnya. Itu atau disebut juga kebijakan fiskal kontraktif. Nah ini biasanya kalau perekonomian ekspansi atau terus menerus memanas, overheating. Jadi itu maksudnya wah produktif sekali gitu kan, banyak, jadi lebih banyak ekspornya daripada impor istilah kata. Kalau jual beli lebih banyak jualnya daripada yang belinya gitu kan. Nah kalau yang C berimbang berarti seimbang. Ini tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepastian anggaran. Jadi pemerintah berusaha membalance antara pemasukan sama pengeluarannya, belanjanya sama pendapatannya dia. Nah kalau di Korea sendiri itu sebenarnya sama ya, secara umum setiap negara itu pasti semua pendapatannya dari pajak yang pertama. Terus yang kedua pasti itu masalah ngotornya adalah anggaran, belanja negara. Nah di Korea itu kebijakan fiskalnya bisa dikelompokkan jadi ada dua, intinya ada national tax, mereka juga punya lembaga pajak ya kan. Nah adanya national tax service. Nah di sini kalau di bawah itu saya kasih sedikit tentang ragam pajaknya. Jadi kalau di Korea itu ada buat pajak bisnis, usaha, ada buat perseorangan. Nah ini contoh aja ya dua hal ini. Jadi contohnya satu ada pajak pendapatan atau kayak gaji. Nah ini orang yang dikenakan pajak, jadi mereka mulainya itu persentasenya dari 6%, dan yang dikenakan wajib pajak itu adalah orang yang pendapatan 1 tahunnya itu adalah lebih dari 12 juta won, atau berarti dalam sebulan paling nggak dia menghasilkan 1 juta won dalam sebulannya ya, tuh annual income-nya dia segitu. Jadi kalau udah lebih dari 12 juta won setahun itu dia akan udah kena pajak, dimana pajaknya kena mulai dari angka 6%. Nah makin tinggi itu biasanya naik nih, nanti kalau makin gede berarti dari 6% nanti 15, lalu 24, seterusnya dan sampai seterusnya ya. Terus selain itu juga ada pajak yang dikenakan untuk hasil investasi. Misalnya jual beli properti atau sewa properti, atau misalnya jual beli apa di pasar modal, itu juga ada nominalnya juga. Jadi minimum misalnya dia dapat segitu 12 juta juga jumlahnya baru dikena pajak. Kalau misalnya dia jual belinya nggak nyampe 12 juta ke 12 juta karyawan itu nggak kena, belum dikenain pajak di situ. Nah kalau lalu di anggaran, nah ini contoh anggarannya. Jadi kalau ini saya ngambil contoh ini adalah jadi waktu
Korea itu krisis sekitar tahun 2008 ya, ini berarti. Jadi mereka itu mengutak-ngatik anggaran negaranya itu, national budgetnya itu dia dari satu, maka pakai anggaran untuk childcare, ya kan. Jadi itu ternyata itu ada subsidi pemerintah. Terus dari itu yang kedua, mereka juga spend, jadi ini belanjanya negara ya, belanja negara satu, mereka nyiapin anggaran untuk childcare. Yang kedua, mereka nyiptain tuh public sector job atau kerjaan di fasilitas publik yang untuk orang-orang tua. Jadi kalau mungkin kalian yang sudah pernah ke Korea ataupun kalau belum, nanti insya Allah kalau ke sana akan lihat tuh, biasanya kalau di toilet umum Korea itu yang tukang bersih-bersihnya pasti ajuma. Atau ajume biasanya yang di situ, biasa tuh yang di situ yang bersih toilet. Terus atau yang misalnya di tempat tiketing itu mungkin udah ada yang tua, ada yang muda, tapi rata-rata pasti kalau yang bersihin toilet itu adalah ajuma biasanya. Itu kan public sector ya, jadi ngebersihin fasilitas publik. Nah itu biasanya di situ. Tujuannya tuh karena mereka kan lebih banyak orang tua kan memang kan di Korea, daripada angkatan yang sudah senior citizennya tuh lebih banyak daripada anak angkatan mudanya, jadinya masih diberdayakan. Lalu yang ketiga, Korea juga punya bantuan untuk orang-orang atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Berarti penghasilan rendahnya di mana? Tadi kan standar kita adalah 12 juta dalam setahun. Berarti rumah tangga itu mereka dalam setahun itu penghasilannya nggak nyampe sejuta gitu kan. Jadi itu biasanya akan dapat bantuan dari pemerintah gitu kan. Terus yang berikutnya ada juga mereka bikin dana untuk usaha kecil menengah. Yang usaha-usaha rumahan itu ada dana khusus bantuan, baik berupa dalam bentuk hibah atau bantuan atau dalam bentuk pinjaman gitu kan. Lalu biasa juga yang dikotak-katik sama mereka adalah anggaran untuk belanja militer. Nah ini biasanya kalau dinilai situasinya lagi nggak oke, maka belanja militer akan dikurangin sama pemerintahnya untuk ini gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah ada Korea kan punya National Pension Service, selain ada health center service ya, jadi kan asuransi kesehatan itu di Korea kan sudah di cover sama negara dan itu juga masuk ke dalam anggaran belanja negaranya. Selain itu juga ada National Pension Service gitu kan. Jadi emang rata-rata kalau di Korea itu pasti ada sudah misalkan berapa pensiun lah gitu. Nah ini adalah poin-poin ini, 6 poin ini biasanya yang dikutak-atik sama pemerintah dalam manage budgetnya, ngetatin atau mau memperketat atau meluskan budgetnya, itu mereka kan ngutang-ngatik dari sini gitu biasanya. Sama sih seperti pemerintah kita kan juga gitu, kayak misalnya BPJS itu kan juga kan pakai anggaran negara juga kan dari situ. Terus udah gitu ngebangun jalan juga itu kan selain pinjaman juga kan itu pasti ada budget dari negara juga di situ. Terus kayak kartu yang kemarin kalian tahu tuh, yang kartu pencari kerja itu, kartu prakerja itu kan juga pakai anggaran negara. Jadi pokoknya segala hal yang pemerintah keluarin itu sebenarnya adalah duitnya ya pakai duit negara. Duit negara berarti kan duitnya siapa? Ya duit kita juga. Kalian sebagai, kalau kalian udah pernah, kalian sedikit banyak pasti menyumbang buat pemerintah melalui pajak. Simpel aja. Kalau kalian beli house atau beli minum itu pasti ada pajak, bayar pajak di situ. Nah itu kalian sebenarnya sedikit banyak sudah menyumbang. Apalagi kalau yang sudah bekerja udah pasti kan dipotong pajak tuh ya. Nah itu udah jelas di situ. Gitu. Nah itu jadi kan udah tahu ya moneter itu gimana, terus kebijakan fiskal gimana. Pada intinya secara garis besarnya itu sama ya. Jadi yang mau dipakai apa, paling bedanya pada toolsnya aja kan, baik Korea sama Indonesia, pokoknya otak-atiknya sama. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di forum Q&A. Kayaknya untuk diskusi nggak ada deh. Minggu ini saya juga nggak ada diskusi, minggu lalu kita udah nggak ada diskusi ya, minggu ini juga nggak. Minggu ini berarti diskusinya adalah gini. Oke, kalian sudah belajar tentang kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Nah kira-kira gini deh, dari sudut pandang kalian gitu ya, sebenarnya tuh yang paling gini, dua-duanya itu bisa dipakai secara bersamaan atau bisa dipakai pada sendiri. Jadi tergantung, jadi nggak harus kalau udah moneter doang, fiskalnya enggak, itu bisa kombinasi dua-duanya, boleh dipakai dua-duanya gitu kan. Jadi apakah harus satu-satu? Enggak, biasanya simultan, kadang bisa dipakai simultan. Kayak kalau di kondisi sekarang nih pandemik ini udah segala kebijakan tuh dipakai, dan udah segala manuver dan inovasi itu juga udah dipakai sama pemerintah untuk bisa bertahan di situasi pandemik ini. Jadi itu oke, jadi kira-kira kayaknya nggak ada, saya nggak kepikiran untuk pertanyaan diskusi, jadi mungkin diskusinya nggak ada di minggu ini ya,
Oke, kalau ada pertanyaan silahkan terus di forum diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.